Kabar saya baik, tapi Indonesia lagi tidak baik-baik saja. Debatkan satu hal yang sifatnya bukan substansial, melainkan perdebatan yang aksidental. Dia tidak menyentuh pada akar masalah. Contoh semisal, Apa kabar hari ini? ya kabar saya baik, tapi Indonesia lagi tidak baik-baik saja. Kenapa tidak baik? Ya, kalau saya sih Bang, ya kenapa saya melihat Indonesia hari ini tidak baik-baik saja? Karena masih banyak saja netizen dan pakar-pakar yang katanya ahli dalam bidang sesuatu itu masih memperdebatkan hal-hal yang receh menurut saya. Contoh real dan konkretnya bagaimana? Recehnya bagaimana? Receh ya, saya lihat. Kalau ditanya recehnya di mana itu, sebenarnya recehnya itu di perdebatan di media sosial akhir-akhir ini kan yang saya lihat apa ya? Dia memperdebatkan sesuatu hal yang sifatnya bukan substansial, melainkan perdebatan yang aksidental. Dia tidak menyentuh pada akar masalah. Contoh semisal pemilu kada. Kan hari ini di media sosial kan di Kompas, di TV One dan lain semacamnya, berita-berita koran yang online pun dan semacamnya itu membahas terkait persoalan pandangan, kita harus pilih mana nih guys, kita pilih yang langsung kah atau pilih lewat DPR nih. Nah, saya rasa perdebatan itu tidak usah lah ditimbulkan. Seharusnya yang ditimbulkan itu adalah apa sih posisi dari gubernur serta wali kota dan bupati hari ini ketika dia sudah menjabat sebagai posisi bupati dan wali kota serta gubernur itu. Oke, coba berikan kami pembahasan dan informasi. Seharusnya dalam pandangan konstitusi itu bagaimana melihat pemilihan kepala daerah tersebut? Ya, sebenarnya saya bakar dulu satu batang. Jadi saya juga tidak terlalu fasih berbicara persoalan bagaimana caranya konstitusi itu menafsirkan, akan tetapi yang saya yakini dan yang saya pahami hasil dari diskusi dan membaca itu, dari yang saya diskusikan dengan senior-senior di sini. Jadi sebenarnya tafsiran dari konstitusi itu dia menawarkan dua metode sebenarnya. Sebenarnya itu tergantung bagaimana elitnya sebenarnya. Dia mau menggunakan pemilihan langsung kah atau pemilihan melalui anggota DPR. Tapi kan pemilihan langsung dan pemilihan melalui anggota DPR kan pernah dilakukan di Indonesia. Dua-duanya pernah kita alami. Tapi nyatanya kenapa hal itu masih diperdebatkan saja? Nah, sedangkan yang harus diperdebatkan itu kan langsung dan tidak langsungnya posisi bupati, wali kota, serta gubernur masih saja sama. Dia tidak memiliki full power dalam menawarkan gagasan serta apa yang dia lakukan dalam daerahnya itu sendiri. Kalau saya sih begitu. Oke, bisa dinarasikan maksud full powernya itu gimana itu? Maksud dari full power yang saya maknai, yang saya yakini ini adalah dia seharusnya juga punya posisi posisi daya tawar lah dalam otoritas dia untuk mengelola tempatnya. Anggap semisal kayak saya ngekos, jadi saya harus bisa melakukan apa-apa saja yang saya lakukan di kos. Yang penting jangan saya jual dan jangan saya bakar. Dan intinya saya harus bagaimana caranya saya memberikan dampak positif terhadap kos-kos saya itu. Begitu. Ada yang bilang bahwa lebih baik kita milih secara langsung aja lewat rakyat ketimbang lewat DPRD. Kan kalau di DPRD kan ada cawe-cawenya, ada mahar politik. Gimana pandangan Anda? Ya, kalau pandangan saya sih sebenarnya sama aja sih sebenarnya. Entah dia dipilih melalui DPR, entah dia dipilih melalui rakyat. Sebenarnya cawe-cawe itu tidak akan bisa dihilangkan, teman-teman. Karena kenapa? Karena ya kita tahu sendiri lah. Di Indonesia ini yang kurang adalah kepercayaan. Makanya secanggih apapun aturan serta sistem yang dibuat, kalau manusianya masih saja tidak bisa menunjang kredibilitas serta elektabilitasnya terhadap publik serta lingkungannya,
ya mau bagaimana ya, susah. Narasinya pun agak-agak sulit ya, bagaimana ya. Karena sama saja sih, karena di DPR main cawe-cawe, di masyarakat pun lebih main cawe-cawe. Tapi kalau berbicara persoalan kos ekonomi yang dikeluarkan oleh negara untuk pemilu kada, memang agak efisien lah kita kalau kita pilihnya lewat DPR. Akan tetapi ya plus minus sebenarnya, plus minus kalau saya lihatnya. Terus apa tanggapan Anda? Katanya kalau dipilih oleh DPRD, kedaulatan rakyat itu hilang. Ini yang penting saya luruskan sedikit. Kedaulatan rakyat itu tidak hilang. Jadi yang saya maknai dari kedaulatan rakyat itu, kedaulatan rakyat itu ada di tangan rakyat memang. Tapi kedaulatan itu direpresentasikan menjadi wakil. Jadi sebenarnya DPR itu wakil dari rakyat. Nah, makanya kedaulatan itu menjelma menjadi perwakilan dari rakyat itu sendiri. Nah, kalau katanya Rocky Gerung, ya kedaulatan itu tetap berada di tangan rakyat. Nah, tapi dia hanya menitipkan keinginan-keinginan rakyat itu di DPR itu sendiri. Jadi kedaulatan itu tidak bisa sebenarnya dialihkan, katanya Rocky Gerung. Tapi kalau kita mau lihat secara gamblang sebenarnya atau secara liar, sebenarnya itu dititipkan. Terus kaitannya dengan pemilu bagaimana? Antara kedaulatan dengan pemilu itu bagaimana posisi narasinya itu? Kedaulatan dengan pemilu ya. Sebenarnya di pasal ini saya agak lupa juga ya, di pasal 18 ya, di pasal 18 Undang-Undang Pemilu itu di ayat 3 dan ayat 4 kan di situ kan berbicara persoalan pemilu kada kan. Tapi di pasal 22E di situ kan dijelaskan secara gamblang juga sebenarnya bahwasannya pemilihan itu dilakukan dengan adil, dengan jujur dan lain semacamnya lah, terbuka dan bebas dan lain semacamnya lah, tanpa ada intervensi dari orang lain. Jadi sebenarnya yang saya lihat di situ kedaulatan rakyat itu tidak pernah di apa ya, dia tetap ada lah. Oke. Terus ada yang mengatakan bahwa ketika pemilu ini dilaksanakan oleh DPRD ataupun lewat rakyat secara langsung, katanya lebih ada jaminan kepastian ketika dilaksanakan oleh rakyat secara langsung. Artinya ruang kepastian keterlibatan masyarakat secara langsung itu bisa tertunaikan ketimbang lewat DPRD. Gimana tanggapannya? Apa ya? Ya lagi-lagi saya kembali sih kepada yang awal tadi yang saya bahas bahwasannya langsung atau tidak langsung, ini atau tidak ini. Sebenarnya itu pembahasan yang apa ya, perdebatan ini agak sedikit, nggak tahu ya ini kasar atau tidak. Saya perdebatan yang tolol sih sebenarnya. Kenapa? Karena kok itu dihadirkan dan itu yang dibesar-besarkan dalam ruang publik. Seharusnya yang kita besar-besarkan dalam ruang publik itu bagaimana posisi daerah juga itu punya daya saing, punya daya tawar di kancah pusat. Biar pusat tidak hanya semena-mena juga mengatur urusan-urusan daerah. Biar mereka juga tahu lah mereka harus ngapain. Apa keterkaitannya pemilu kada, pusat dan daerah? Apa keterkaitannya? Keterkaitannya ya, dia punya keterkaitan secara kekuasaan hierarkis. Jadi kekuasaan hierarkis itu kekuasaan struktural. Jadi seakan-akan pusat ini punya kendali penuh terhadap daerah. Karena mereka punya literatur. Karena kan di Undang-Undang Dasar 1945 itu di pasal 1 ayat 1 kan berbicara persoalan Indonesia adalah negara bentuk dan jadi Indonesia itu adalah negara republik ya, negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi segala sesuatu itu berpecah-pecah tapi ada satu yang dia semacam federasi lah. Nah, sederhananya begitu, dia semacam federasi. Ya, kenapa saya katakan kaitannya antara pilkada, antara daerah, antara pusat? Sebenarnya dia memiliki keterkaitan yang sangat penuh.
Karena kenapa? Karena pusat memiliki kontrol penuh terhadap bagaimana jalannya mekanisme yang ada di daerah. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena segala kewenangan-kewenangan yang ada di daerah itu diambil alih oleh pusat. Seharusnya kan bagaimana caranya pusat ini memberikan juga posisi yang baik atau kekuatan yang baik juga terhadap daerah yang kita sebut dengan otonomi daerah. Nah, di mana esensi dari otonomi daerah? Ketika segala sesuatu itu diambil alih oleh pusat. Nah, dan otomatis kalau semua diambil oleh pusat, daerah kayak macam boneka yang digerakkan kemana saja. Otomatis kekuasaan struktural itu terjadi dari atas sampai bawah, dari tingkat presiden sampai ke tingkat RT. Kenapa bisa jadi seperti itu? Karena pusat presiden atur menteri, menteri atur gubernur, gubernur atur wali kota dan bupati, bupati atur lagi sampai ke bawah, sampai ke kalangan RT. Dan itu terjadi hari ini. Nah, kalau saya seharusnya perdebatan itu yang di up di media, bukan malah perdebatan, jangan kamu pilih langsung, saya tidak suka. Jangan pilih Dewan DPR, saya tidak suka. Itu pembahasan tolol menurut saya itu. Kalau saya lihatnya begitu sih. Apa pemaknaan dasar Anda tentang otonomi daerah? Pemaknaan dasar saya terhadap otonomi daerah adalah bagaimana otonomi daerah ini juga memiliki, ya sering saya ulang-ulangi bicara persoalan dia punya daya tawar dan lain semacamnya. Minimal kalau saya ya, minimal ini saya menggunakan bahasa sederhana karena saya juga agak sedikit gelagapan untuk menarasikan persoalan kayak pakar-pakar kayak yang mengatakan ini itulah. Jadi kalau saya melihat daerah itu seharusnya dia mampu juga, kan ada namanya kalau di Kabupaten Kutai Timur, saya di Kabupaten Kutai Timur kebetulan ada namanya dana bagi hasil. Jadi dana bagi hasil ini seharusnya tidak serta-merta harus dikirim ke pusat. Kalau saya, karena kenapa? Karena anggaran dan hal-hal itu dikelola di daerah saya. Seharusnya saya yang bagi, bukan kalian yang bagi di pusat. Seharusnya saya yang di daerah yang bagi-bagi untuk kalian, bukan kalian yang bagi-bagi untuk saya. Nah, kalau saya sederhananya begitulah, biar masyarakat awam juga paham lah. Kalau saya begitu. Jadi otonomi daerah itu harus punya posisi itu. Dia harus punya posisi tawar seperti itu. Biar dia tidak selalu di apa namanya? Di bawah pantat dari pusat. Nah, kalau saya begitu. Biar dia tidak semena-mena dikontrol oleh pusat lah. Jadi antara pemilihan langsung ataupun tidak langsung memang harus yang ditelaah kembali terkait bargaining dari otonomi daerah. Yes. Bargaining position dari otonomi daerah itu harus diperhatikan. Jadi untuk pakar-pakar, untuk para ahli, saya masih mahasiswa ya, tapi kalau saya lihat analisis saya lebih daripada kalian-kalian semua ini. Kalau saya perdebatannya itu jangan di persoalan di pemilihan langsung dan tidak langsung. Coba kita sedikit-sedikit up itu pembahasan persoalan otonomi daerah ini harus punya bargaining position di daerahnya sendiri agar pusat itu tidak semena-mena melakukan hal-hal yang ada di daerah. Artinya agar kekuasaan struktural itu tidak terjadi lah. Kalau saya begitu. Terus kalaupun memang otonomi daerah dan pemilu hari ini saling terkait satu dengan yang lainnya, ketika nanti dalam perjalanannya disahkan ataupun tidak, seharusnya posisi daerah memaknai ini bagaimana? Kita tolak, kita terima, atau kita perkuat otonomi daerah rame-rame itu bagaimana? Persoalan dia dipilih langsung atau tidak langsung, saya tidak terlalu bagaimana ya, bergairah atau tidaknya. Saya sepakat kedua halnya karena demokrasi menawarkan itu. Karena itu tergantung bagaimana elit menentukannya sebenarnya ya. Karena kalau kita bicara persoalan politik hukum, pasti ya siapa yang berkuasa, dialah yang menentukan. Akan tetapi yang harus kita soroti adalah bagaimana hulunya. Nah, hulunya adalah maksudnya hilirnya. Jadi ini kan hulu, pembentukan segala aturan ini kan hulunya. Tapi hilirnya yang harus kita perhatikan. Apa itu hilirnya? Yaitu posisi dari kepala daerah itu sendiri. Persoalan langsung atau tidak langsungnya, kita harus bicara persoalan bargaining position-nya daerah itu bagaimana. Jangan sampai di tahun-tahun kemarin presiden berganti presiden, wakil presiden berganti wakil presiden, posisi daerah masih begitu-begitu saja.
Itu jangan sampai terjadi kalau saya. Oke. Kalau saya, kita harus lebih banyak menyuarakan persoalan otonomi daerah ketimbang bicara persoalan pemilihan langsung atau tidak langsung. Persoalan langsung atau tidak langsungnya itu kita serahkan. Yang penting posisi daerah ini kuat di mata pusat. Closing statement Anda? Ya, kalau closing statement saya tidak panjang kali lebar. Mari sama-sama kita melek terhadap permasalahan yang terjadi. Jangan sibuk kepada aksidentalnya, tapi sibuk pada substansialnya. Ingat, persoalan hilir pasti ada hulu. Terkait persoalan yang saya bahas tadi, pilkada. Pilkada itu adalah, mekanisme pemilihan pilkada itu adalah hulu. Tapi hilirnya adalah bagaimana bergening posisinya daerah di mata pusat. Mungkin itu saya, kalau saya.